hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat sehingga kita dapat belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai bab yang baru, bab 3, mengenai penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita belajar, anak-anak siapkan buku brilian dan buka pada halaman 31. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau spesies tersebut. Contoh, manusia berkembang biak supaya manusia tidak mengalami kepunahan, supaya manusia itu tetap ada. Hewan pun berkembang biak supaya mereka tetap ada, tetap dapat mempertahankan eksistensinya di dalam bumi ini. Nah, sekarang kita belajar ada juga cara yang dilakukan oleh makhluk hidup supaya dia tetap bertahan hidup di dalam suatu kondisi lingkungan. Mereka melakukan yang namanya adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan diri dari musuh ataupun pemangsa. Tujuannya seperti yang dikatakan tadi, mereka ingin mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidupnya supaya tetap ada di dalam bumi, di dalam dunia ini. Nah, yang melakukan penyesuaian diri atau adaptasi ini siapa saja? Manusia, hewan, dan juga tumbuhan, mereka melakukan adaptasi. Proses adaptasi dibagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Saat ini kita akan belajar mengenai adaptasi morfologi. Ya, apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui bentuk tubuh dan struktur tubuhnya. Jadi, terdapat perubahan-perubahan pada bentuk tubuh atau struktur tubuh makhluk hidup karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi pada hewan adalah kaki burung kakak tua. Kaki burung kakak tua bertipe pemanjat. Ya, karena kebiasaannya suka memanjat pohon, maka bentuk cakarnya pun disesuaikan ya menjadi bentuk yang dapat atau memungkinkan si burung kakak tua untuk dapat memanjat pohon. Lalu ayam, kita tahu ayam kebiasaannya adalah mengais-ais tanah untuk mencari makanan. Maka tipe cakar pada kaki ayam berfungsi untuk mengais makanan, menyesuaikan bentuk cakarnya. Ya, jadi beda kaki burung kakak tua dengan kaki ayam itu berbeda. Lalu paruh pada burung elang. Paruh burung elang digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya, untuk menyobek daging, sehingga paruh burung elang itu kuat dan kokoh juga tajam. Lalu adaptasi morfologi pada tumbuhan, contohnya pada tanaman kangkung. Tanaman kangkung air, dia memiliki batang yang berongga. Batang yang berongga itu memungkinkan dia tetap mengapung di air, ya. Lalu daunnya melebar. Kita lihat daun tanaman air itu lebar supaya dapat memperbesar penguapan. Ya, itu adalah contoh adaptasi morfologi pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, kita belajar mengenai adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini merupakan bentuk penyesuaian tubuh bagian dalam rangka mempertahankan kehidupannya atau menyesuaikan diri dari lingkungan. Kalau tadi adaptasi morfologi, struktur tubuh lebih ke struktur tubuh luar ya anak-anak. Kalau fisiologi lebih ke organ dalam, penyesuaian fungsi bagian dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan diri dari musuh dan juga untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan seperti burung hantu. Burung hantu itu memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam. Mengapa? Mengapa demikian? Karena burung hantu itu hidupnya di malam hari. Mereka aktif di malam hari, mereka cari makan di malam hari. Jadi mereka
menyesuaikan diri, melakukan adaptasi fisiologi melalui pendengaran yang tajam, ya, dan juga penglihatan yang tajam. Yang kedua, contohnya anjing laut. Anjing laut hidup di daerah yang dingin. Nah, bentuk adaptasi fisiologinya adalah mereka memiliki lemak yang tebal. Lemak yang tebal itu berfungsi untuk menjaga suhu anjing laut supaya tetap stabil walaupun kondisi atau situasi lingkungannya sedang dingin. Coba bayangkan kalau lemak anjing laut itu tipis, sedangkan situasi sedang musim dingin, ya bisa jadi anjing lautnya mati kedinginan seperti itu. Maka anjing laut melakukan adaptasi fisiologi. Selanjutnya adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Miss ambil contoh di sini kantung semar. Kantung semar memiliki kantung pada desain tanamannya. Ada kantungnya ini mengeluarkan cairan. Kita tahu kantung semar ini dapat memakan serangga, tapi pencernaannya berbeda. Kalau kita manusia mencerna dengan menggunakan enzim-enzim di pencernaan. Mungkin kelas 5 sudah belajar ya. Ada enzim lipase, enzim protease. Tapi kalau tumbuhan kantong semar dia tidak punya. Dia menggunakan cairan kimia di dalam tubuhnya. Jadi organ kantungnya itu akan mengeluarkan cairan yang berfungsi untuk mencerna nutrisi yang ada di dalam serangga itu menjadi makanan dia. Jadi itu bentuk adaptasi fisiologinya. Dia mampu mengeluarkan cairan. Selain itu cairannya juga berfungsi supaya serangga itu ketika menempel ke si tumbuhan dia licin, jadinya dia terperosok ke dalam kantong semar itu karena ada cairan yang licin dan agak lengket seperti itu. Tambahan juga, jadi kantong semar ini mengeluarkan cairan. Cairannya ini juga akan memecah bahan-bahan kimia yang ada di serangga untuk apa? Untuk menyerap nitrogen dari si serangga. Jadi si tumbuhan itu ingin menyerap nitrogen dari serangga. Nah, untuk menyerap nitrogennya itu mereka atau si kantong semar memerlukan bantuan dari cairan lengket yang dikeluarkan dari tubuhnya sendiri. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku. Dari kalimatnya saja kita sudah bisa menebak ya. Adaptasi tingkah laku itu adalah tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam lingkungan bisa saja si makhluk hidup ini, si organisme ini dikejar-kejar oleh mangsa, akan dibunuh. Dia otomatis ingin bertahan hidup kan, ingin menyelamatkan diri dan dia melakukan adaptasi tingkah laku. Contohnya anak-anak tahu cumi-cumi? Ya, cumi-cumi itu mengeluarkan tinta hitam. Ya, jadi ketika cumi-cumi itu merasa terancam oleh pemangsa, cumi-cumi akan bertindak dengan cara mengeluarkan tinta hitam, dia semburkan sehingga kondisi lingkungannya menjadi gelap. Otomatis si pemangsa itu akan kesulitan mencari cumi-cumi. Nah, saat sedang buram hitam karena tinta itu, si cumi-cumi akan kabur. Ketika dia kabur ya dia berhasil menyelamatkan dirinya. Dia berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu contoh yang kedua itu ada cicak. Tahu cicak kan? Nah, kalau cicak merasa terancam, dia akan memutuskan ekornya. Ini namanya autotomi. Ketika dia memutuskan ekornya itu akan bergerak-gerak. Ketika bergerak-gerak, si musuh akan melihat ke ekornya. Jadi dia akan melihat ke ekornya dan tidak menyadari kalau cicaknya sudah kabur. Cicaknya sudah berhasil menyelamatkan diri. Selain hewan, tumbuhan juga melakukan adaptasi tingkah laku. Contohnya adalah bunga matahari. Bunga matahari akan menghadap ke arah matahari. Jadi bunga matahari melakukan adaptasi tingkah laku dengan cara menghadap ke matahari. Lalu yang kedua ada daun jagung. Daun jagung akan menggulung jika udara panas. Ya, jika udara sangat panas, daun jagung itu akan bertingkah laku atau bertindak dengan cara menggulungkan daun-daunnya untuk mengurangi terkena panas matahari itu.